Salam budi luhur. Baiklah, kita memasuki materi pertemuan ke-11 mata kuliah Desain dan Pemrograman Web. Di materi pertemuan 11 ini kita akan mempelajari yang pertama web server PHP ya. Jadi di video part 1 sebelumnya yang sudah diupload, ini video part 2 ya. Jadi di video part 1 itu kita sudah mempelajari cara instalasi web server PHP, di mana web server PHP yang kita gunakan itu menggunakan software XAMPP atau SAM ya. Jadi X itu adalah artinya kompatibel di beberapa sistem operasi, dapat artinya aplikasi tersebut dapat berjalan di berbagai sistem operasi, ada misalnya Windows, macOS maupun Linux dan lain sebagainya. Nah, untuk A-nya sendiri adalah A dari XAMPP ya. Huruf kedua itu adalah A itu adalah Apache, di mana Apache itu merupakan web server PHP. Jadi kalau kita sebelumnya sudah mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript, itu tidak membutuhkan web server, di mana skripnya itu berjalan di sisi klien. Jadi cukup menggunakan internet browser saja, skrip yang kita buat itu skrip HTML, CSS maupun JavaScript dapat berjalan langsung. Tapi berbeda halnya dengan bahasa pemrograman PHP, kita membutuhkan yang namanya web server untuk menjalankan skrip yang kita buat, lalu dikompil dan ditampilkan ke halaman browser kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya M pada XAMPP itu adalah MySQL, yang artinya database yang kita gunakan itu adalah database MySQL. Ya, seperti itu. Selanjutnya P yang pertama pada XAMPP adalah PHP ya. Jadi bahasa pemrograman yang didukung itu adalah yang pertama PHP dan yang kedua P-nya adalah PER. Artinya bahasa pemrograman yang kedua yang didukung adalah PER, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita coba setelah kita melakukan instalasi XAMPP-nya, setelah berhasil kita coba jalankan ya. Jadi kurang lebih tampilannya mungkin berbeda dengan kalian karena kalian menggunakan sistem operasi Windows, sedangkan saya menggunakan sistem operasi macOS ya. Kurang lebih sama, ada Apache Web Server, ada MySQL, ada harusnya kalian ada beberapa, ada dua lagi di bawahnya. Jadi kita cukup running saja yang Apache dan MySQL-nya ya. Seperti itu, kita start ya. Kalau sudah running biasanya dia berwarna hijau. Nah, seperti ini ya, statusnya sudah running. Kita coba buka browser kita ketikkan localhost. Nah, kalau berhasil harusnya dia akan muncul versi XAMPP-nya ya. Kalau saya welcome to XAMPP for OS X, versi XAMPP atau SAM-nya adalah 5.6.39 seperti itu ya. Nah, seperti ini artinya sudah berhasil. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kalian akan mempelajari struktur dokumen PHP. Yang ketiga, merename index.html menjadi index.php. Ini yang akan kita gunakan adalah file pertemuan 10. Yang keempat, kita akan mempelajari variabel PHP. Yang kelima, kita akan mempelajari membuat link untuk memanggil konten PHP, file yang dipanggil secara dinamis. Dan yang terakhir, kita akan yang percabangan ini nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pemberian tugasnya, kalian bisa mempelajari materinya terlebih dahulu sebelum nanti di pertemuan ke-12 akan disampaikan. Seperti itu ya. Kita langsung saja. Ya, jadi kita akan mengenal PHP dan MySQL. Untuk MySQL mungkin dipelajari di pertemuan ke-12, 13, 14 ya. Atau 13, 14 harusnya ya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu PHP. PHP itu singkatan rekursif dari PHP, Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa pemrograman berbasis server side ya. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan kalau HTML,
CSS JavaScript itu berbasis client side, artinya dapat berjalan langsung di sisi klien, hanya membutuhkan web internet browser saja, tetapi untuk PHP ini berbasis server side. Jadi artinya dalam menjalankan script PHP ini membutuhkan sebuah web server, yang dalam pembahasan ini kita gunakan Apache sebagai web servernya. Untuk macam-macam web server kalian bisa browsing sendiri ya, ada Nginx, ada lain sebagainya, banyak ya. Nah, karena didesain untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi web dinamis dan interaktif, PHP biasanya disandingkan dengan program database. Nah, database ini nanti kita menggunakan yang namanya MySQL. Ya. Nah, untuk memulai pembahasan ini, kita pastikan Anda telah menginstal dan mengkonfigurasi SAM pada PC Anda dan telah berjalan dengan baik. Cara uji cobanya kita sudah buka di internet browser kita dengan mengetikkan localhost. Nanti kalau tampil seperti ini artinya SAM kita sudah terinstall dan berjalan dengan baik, seperti itu ya. Baiklah, yang pertama struktur PHP script ya. Jadi yang pertama itu ada 3 cara untuk mendefinisikan atau menulis script PHP. Yang pertama itu caranya seperti ini, tanda kurang dari tanda tanya PHP, lalu diikuti dengan script PHP yang kita buat. Tag penutupnya itu adalah tanda tanya dan tanda lebih besar ya. Sedangkan untuk cara kedua itu tanda kurang dari tanda tanya, lalu script PHP-nya apa, dan tag penutupnya adalah tanda tanya, tanda lebih besar. Ya. Sedangkan yang ketiga, script language sama dengan PHP, dan tag penutupnya adalah ini, tag penutup script. Jadi 3 cara ini yang umumnya dipakai untuk menuliskan script PHP. Tetapi yang umum dan yang paling banyak digunakan adalah yang pertama, ya, seperti ini. Jadi kita coba saja langsung ya untuk script PHP pertama kita buat satu folder saja biar memudahkan kita. Kita buat satu folder di htdoc kita ya. Htdoc itu umumnya kalau kalian tidak mengganti directory installation pada saat menginstal XAMPP kalian ada di SAM htdoc ya. Seperti itu, kita buat folder baru saja. Namanya PHP saya buat ya. Nah, kita langsung saja, ini latihan PHP ya. Kalau saya PHP saja, kalau kalian bebas nama foldernya, yang penting diingat. Selanjutnya kita buka kode editor kita ya. Kita buka kode editor kita, lalu kita ketikkan ini tag seperti yang dijelaskan untuk cara membuat script PHP ada 3 ya. Jadi ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Ya. Nah, coba echo PHP mudah dan sederhana loh katanya. Kita coba ya. Kalau sudah kita simpan. Kita simpan di dalam folder PHP yang tadi kita buat. Kita simpan dengan nama latihan1.php. Nah, kalau sudah kita coba buka browser kita. Kita buka new tab atau kita bisa langsung saja localhost/php. Jadi ini cara mengaksesnya itu localhost/nama folder/ kalau ada folder lagi, akses lagi. Kalau langsung nama filenya, kita langsung ketikkan nama filenya, latihan1.php. Nah, munculnya seperti ini ya. Berbeda caranya jika file HTML atau file file HTML yang ada isinya atau file JavaScript, kita bisa langsung double klik atau klik kanan open with browser ya. Tapi kalau ini kita coba buka itu tidak jalan biasanya. Kita coba buka.
Nah, ya, harusnya tempat kalian juga tidak jalan karena script PHP membutuhkan web server untuk menjalankan scriptnya seperti itu, ya. Nah, penjelasannya adalah echo, di mana kita pakai ini ya, function yang namanya echo. Echo itu apa artinya? Digunakan untuk menimbulkan teks yang diapit tanda kutip ke browser. Ya, tanda kutipnya bisa berupa kutip tunggal maupun kutip ganda. Di mana kita menggunakan kutip ganda ya. Nanti ada perbedaannya. Contoh kita pakai kutip tunggal ini harusnya juga bisa jalan. Nah, seperti ini ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, hasilnya sama. Jadi penjelasannya tanda kutip yang digunakan dapat berupa kutip tunggal maupun kutip ganda ya seperti itu. Jadi nanti perbedaannya kita akan pelajari di pertemuan di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya ada function juga slash 2 kali artinya komentar atau remark untuk satu baris. Tanda hashtag ini komentar atau remark untuk satu baris juga. Slash tanda bintang ini artinya komentar atau remark untuk banyak baris. Ya, kita coba langsung saja di bawahnya slash 2 kali komentar satu baris ya. Ini juga sama komentar satu baris. Untuk lebih dari satu baris kita pakai slash tanda bintang baris 1, baris 2 seperti itu ya. Nanti ditutup dengan bintang slash. Jadi di mana komentar atau remark ini tidak akan ditampilkan di halaman browser kalian seperti ini. Jadi artinya ini biasanya untuk dokumentasi atau untuk guidance ya atau panduan untuk si programmernya seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan echo dan penggunaan komentar pada PHP. Yang selanjutnya kolaborasi PHP dan HTML. Jadi PHP merupakan sebuah script yang tidak dapat berjalan sendiri. Pada prakteknya PHP akan banyak berkolaborasi dengan script-script lainnya seperti HTML, JavaScript, dan CSS. Ya, jadi ini contohnya script PHP di dalam script HTML. Jadi yang kita buat script HTML pada umumnya ada HTML, ada head, body, seperti itu, dan script PHP-nya ada di dalam tag body-nya seperti itu ya. Ini silakan kalian coba ya, diketik dan disimpan dengan latihan 2.php nanti dijalankan ya. Nanti harusnya muncul sekarang pukul jam berapa kalian buka itu filenya akan muncul dan tanggalnya akan muncul juga. Selanjutnya kita akan mempelajari variabel dan tipe data ya. Jadi variabel digunakan untuk menampung data yang selalu berubah ya. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di prakteknya. Jadi untuk tipe data ada beberapa ya. Jadi untuk tipe data lengkapnya kalian bisa browsing. Kalau di materi ini pertama ada integer, tipe datanya berupa bilangan bulat ya, itu misalnya angka 23, 3, 2003 dan lain sebagainya. Ada double artinya bilangan desimal, string itu bentuknya teks atau karakter atau huruf ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya aturan penulisan nama variabel di PHP itu selalu diawali dengan tanda dolar ya. Jadi kalau kita mau membuat variabel pada PHP, pastikan ada tanda dolar di depannya, di awalnya ya, diikuti dengan nama variabel, misalnya variabel nama ya. Jadi tanda dolar ini kita bacanya variabel. Jadi kita baca ini adalah variabel nama. Karakter pertama setelah tanda variabel ini harus berupa huruf atau garis bawah ya, tidak boleh berupa angka. Jadi misalnya variabel umur, variabel underscore tanggal, variabel ID 1, variabel ID 2 benar ya. Jadi ini contoh penggunaan yang benar, tapi yang salah itu misalnya variabel 1 2. Nah, seperti itu salah. Jadi tidak boleh setelah variabel itu angka tidak boleh. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi ya. Untuk nama variabel yang terdiri dari 2 suku kata atau lebih bisa kalian gunakan garis bawah atau langsung disambung atau kasih titik juga boleh ya, seperti itu. Jadi contohnya variabel nama underscore lengkap.
Nah, selanjutnya kita coba ya. Contohnya ini ya. Contohnya variabel gaji sama dengan berapa nih? 2.500.000 ya. Jadi kalau angka ya, kalau tipe data isi dari variabel ini adalah integer atau angka, kita tidak membutuhkan tanda kutip ya. Tanda petiknya kita tidak butuh. Sedangkan kalau string ini kita butuh. Jadi variabel gaji sama dengan Rp2.500.000. Karena ini adalah tipe datanya string, kita butuh tanda petik di awal dan di akhirnya. Seperti itu. Nah, PHP menerapkan case sensitif, artinya nama variabel akan dibedakan sesuai dengan huruf yang digunakan ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu beda ya. Jadi contoh variabel nama, namanya huruf kecil semua akan berbeda dengan variabel nama yang dimana namanya huruf besar semua, atau variabel nama n-nya besar, a-nya kecil ya. Ini adalah 3 variabel yang berbeda ya. Nah, ini silakan kalian ketik, nanti kalian simpan, nanti simpan dengan nama latihan3.php, nanti kalian jalankan ya. Harusnya nanti munculnya adalah nama lengkap Yohanes Setiawan, gaji sama dengan 10 juta, terbilang 10 juta rupiah, seperti itu munculnya ya. Nah, selanjutnya operator pada PHP ya. Nah, ada beberapa operator pada PHP yang biasanya digunakan untuk sebuah. Jadi ada beberapa operator. Yang pertama operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding, dan operator logika. Untuk operator aritmatika itu ada beberapa jenis, ada 5 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Sedangkan operator penugasan adalah sama dengan, tanda plus sama dengan, tanda minus sama dengan, tanda kali sama dengan, tanda bagi sama dengan, tanda titik sama dengan. Operator pembanding ada sama dengan, ini tidak sama dengan, tanda lebih dari, tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Sedangkan tanda logika adalah ada and dan ada or ya, seperti ini ya. Jadi untuk fungsi dan kegunaannya harusnya kalian bisa baca, atau ini harusnya umum ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Contohnya modulus ya, modulus 1 sisa bagi, jadi 10 modulus 3, artinya 10 dibagi 3 itu kan sisa baginya akan menjadi 1, seperti itu. Sedangkan misalnya 12 modulus 3, kan sisa baginya akan 0 ya, seperti itu. Nah, untuk sama dengan biasa ya, harusnya sudah mengerti. Untuk tanda plus sama dengan, contohnya variabel nilai awalnya adalah isinya adalah 95, tapi ketika variabel nilai ditambah sama dengan 5, maka hasilnya akan menjadi 100 gitu. Sama halnya untuk minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, itu tinggal dikalikan saja. Sedangkan untuk titik sama dengan itu akan menggabungkan 2 buah variabel bertipe data string. Contohnya variabel nama Randy, variabel nama titik sama dengan Rian. Jadi isi variabel nama ini akan bernilai Randy Rian, seperti ini, akan digabungkan ya. Selanjutnya operator pembanding ada sama dengan, contohnya variabel data 1 nilainya 10, variabel data 2 nilainya 10, maka jika dibandingkan dengan sama dengan, maka akan menghasilkan nilai true ya. Jadi di mana data 1 ini, variabel data 1 ini 10 sama dengan 10, betul apa tidak? Betul ya, betul. Jika betul maka nilainya true. Nah, untuk tanda tidak sama dengan seperti ini, lebih dari tidak perlu dijelaskan ya, harusnya kalian sudah mengerti. Dan untuk operator logika ini, N ini bernilai true jika kedua nilai yang dibandingkan sama-sama bernilai true, selain itu bernilai false, seperti ini ya. Jadi true and true sama dengan true, true and false sama dengan false, lainnya ini false semua. Jadi yang true itu hanya true and true saja. Sedangkan untuk or ini akan bernilai false jika kedua nilai yang dibandingkan bernilai false ya. Jadi mana nih? Nah, ini ya. False, all false sama dengan false. Selain itu adalah true. T ini true
F ini adalah false, seperti itu. Ya. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Latihannya nanti disimpan dengan latihan 4.php. Jadi tugasnya adalah kalian mengerjakan latihan PHP dari ini ya, latihan 2. Latihan 2 silakan dikerjakan, latihan 2.php. Selanjutnya latihan 3.php dikerjakan, dan latihan 4.php dikerjakan. Ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk tugas selanjutnya itu kalian akan mempelajari kalimat bersyarat dan perulangan. Ini kalian baca-baca dulu dari ini halaman 7. Kalian baca-baca, kalian coba kerjakan latihannya. Ini akan dibahas di pertemuan ke-12 ya. Nah, sampai di halaman 14. Jadi halaman 7 sampai halaman 14 silakan kalian kerjakan, silakan dipelajari dan dikerjakan, nanti akan dibahas di pertemuan ke-12 seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk melanjutkan proyek pertemuan 10 kita di video selanjutnya. Ya, salam budi luhur.